Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wa jami' a'immatir rasyidin wa jami' awliya illahi ta'ala fi masyariq ardi wa magharibi fi barriha wa bari aina makanu susan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakati wa anwari wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah salat fardu subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi ini, subuh ini sejenak kita mengambil satu hikmah pelajaran dari seorang wanita salihah. Wanita salihah yang kita sering dengar namanya yaitu Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Adawiyah itu yaitu dari Adawi, yaitu daerah Basrah di daerah Irak, dekat-dekat Baghdad. Kufah, Basrah, Baghdad. Di sana dulu adalah pusatnya ulama, para aulia di sana. Di kota Basrah ada salah satu yang paling ma'ruf yaitu Imam Hasan Al-Basri. Dan sebetulnya wanita-wanita saleh dari Adawi atau dari Al-Adawiyah itu tidak cuma Rabi'ah Adawiyah, cuma yang sering kita dengar itu Rabi'ah Adawiyah. Ada lagi yang namanya Mu'adzah Al-Adawiyah. Ada lagi yang namanya Habibah Al-Adawiyah. Ada lagi Ummul Aswad bintu Zaid Al-Adawiyah. Ini wanita-wanita solehah. Ada lagi Burdah. Ini bukan Sorimiyah, bukan Adawiyah. Itu diantaranya. Jadi wanita-wanita begitu, masya Allah, solehah luar biasa. Sampai mereka ini masuk di jajaran para aulia yang kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Kalau Nabi tidak ada perempuan, kalau wali ada perempuan waliyah. Rabi'ah Adawiyah Al-Basriyah. Al-Basriyah itu dia Basrah, bagian daripada kota Basrah. Az-Zahidah Al-Abidah, seorang wanita yang zuhud, tidak cinta dunia. Al-Abidah, ahli ibadah. Al-Khasyiah, yang khusyuk, wanita yang khusyuk, ibadahnya khusyuk. Ummu Amrin, Rabi'ah binti Ismail. Anaknya bernama Amr, ayahnya bernama Ismail. Tuwfiyat sanata samanin wa mi'ah. Tuwfiyat sanata samanin wa mi'ah. Beliau ini wafat pada tahun 180 Hijriah. 180 Hijriah ini berarti masih periode salaf. Periode salaf itu 300 tahun pertama. Jadi beliau ini berhak dijadikan panutan, karena kata Rasul khairul quruni
qarni, sebagus-bagus abad tuh abadku, abad yang Rasulullah ada yaitu 100 tahun pertama. Sumal ladzina yalunahum, kemudian mereka yang mengiringinya yaitu 100 tahun kedua. Sumal ladzina yalunahum, kemudian 100 tahun ketiga. Jadi kalau nak ikut ulama itu ulama 300 tahun pertama. Jangan ikut ulama abad ke-7. Maksudnya ini ada satu kelompok dia membangga-banggakan ulama, mengatasnamakan salafi, tetapi yang diikuti ulama abad ke-7 tahun 600-an Hijriah. Kalau yang betul-betul salaf atau salafi itu yang ikut ulama salaf itu ulama 300 tahun pertama. Itu namanya salaf itu artinya apa? Terdahulu. Jadi masih 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga ini ulama-ulama salaf maksudnya terdahulu. Setelah itu apalagi sampai abad ke-7 itu tidak dikatakan periode salaf, dimana periode khalaf. Periode salaf itu 300 tahun pertama, setelah 300 masuk 400, 500 dan seterusnya itu namanya ulama khalaf, maksudnya abad terakhir atau modern lah katakan bahasa senangnya. Jadi kalau beliau ini meninggal pada tahun 180 Hijriah. Jadi lebih tua sedikit daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berumur 30 tahun, Sayyidah Rabi'ah Adawiyah wafat. Imam Syafi'i dulu ada di Baghdad juga. Berarti Imam Syafi'i sempat satu zaman dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Imam Syafi'i lahir pada tahun 150. Imam Syafi'i pertama beliau ini domisilinya mulai beliau ini mengembangkan ilmunya itu pertama di Baghdad. Belajarnya di Mekah, di Madinah. Belajarnya dengan mondoknya dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Malik bin Anas, ya, Imam Malik yang punya mazhab Maliki. Kemudian beliau hijrahnya di Basrah, di Baghdad. Jadi semua fatwa-fatwa Imam Syafi'i yang berada di Baghdad, berarti daerahnya Rabi'ah Adawiyah ini, itu disebut dengan qaul qadim. Kemudian Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Imam Syafi'i hijrahnya, jadi makamnya Imam Syafi'i sekarang berada di Mesir. Karena cuma pertama Imam Syafi'i itu dakwahnya, maksudnya mulai mengaplikasikan ilmunya, kalau bahasa pendekannya turun gunungnya itu di Baghdad. Itu namanya. Kemudian setelah pindah di Mesir banyak terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya Imam Syafi'i ini fatwanya ganti, hanya beberapa poin saja yang tidak berubah. Jadi ketika Imam Syafi'i di Baghdad itu kebanyakan pendapatnya Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik. Ketika pindah ke Mesir itu namanya qaul jadid, pendapat yang baru, itu banyak terjadi perubahan pendapat atau ijtihadnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu apa? Ulama salaf. Ulama salaf. Imam Malik ulama salaf. Imam Abu Hanifah ulama salaf. Imam Abu Hanifah lahir tahun 60 Hijriah. Sahabat masih banyak. Sahabat terakhir 100 Hijriah persis. Sahabat yang terakhir wafat itu namanya Abu Tufail. Wafatnya persis pada tahun 100 Hijriah. Jadi 100 Hijriah sahabat sudah wafat semuanya, nggak ada lagi. Jadi disebut dalam satu bait syair, akhiru man mata minas sahabati Abu Tufailin mata amal mi'ati. Sahabat yang terakhir wafat yaitu Abu Tufail mata amal mi'ati, wafatnya pada tahun 100 Hijriah. Habis periode 100 tahun pertama, 100 tahun kedua. Disitulah, jadi di 100 tahun pertama yang lahir ulama mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah tahun 60, Imam Malik tahun 93. Kemudian di 100 tahun kedua inilah lahir Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i 150 dan dengan Imam Ahmad bin Hambal ini berdekatan. Itu. Setelah itu sampai kemudian masuk di 300 tahun ketiga, yaitu para ulama-ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Imam Ibnu Taimiyah pada abad ke-7.
Imam Ibnu Taimiyah pada abad ke-7. Itu. Jadi ini termasuk Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, ini adalah periode salaf. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ataha rajulun bi arba'ina dinaran. Ada seorang laki-laki datang bawa duit 40 dinar. Sayyidah Rabi'ah perempuan melarat. Namanya Zahidah. Dia itu gak cinta dunia. Jadi pada suatu hari ada seorang laki-laki datang bawa 40 dinar. Dinar ini duit segini tapi emas. Emas itu apa tak mahal kalau segini emas. Entah berapa kalau dihitung zaman sekarang ini, karena cincin kecil aja berjuta-juta. Nak kawin beli cincin kecil berapa juta? Oh, banyak juta baru kecil. Dinar berapa? Itu betul-betul emas. Di 40 dinar. Faqala tasta'ini nabiha fabakat. Summa rafa'at ra'saha ila sama. Jadi laki-laki tersebut menyerahkan duit 40 dinar itu kepada Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Nanti ini bisa duit ini kau gunakan untuk keperluanmu. Kau gunakan tastain, kamu bisa meminta tolong dengan duit ini, maksudnya ini duit ini bisa kau gunakanlah untuk kebutuhan-kebutuhan kamu ini. Jadi fabakat, mendengar orang tersebut bilang demikian bawa duit, nangis Sayyidah Rabi'ah Adawiyah itu. Nangis. Tsumma rafa'at ra'sahu ila sama. Kemudian Sayyidah Rabi'ah Adawiyah mengangkat kepalanya ke langit. Faqad huwa ya'lamu anni astahi minhu an as'ala dunya wa huwa yamlikuha. Kata Sayyidah Rabi'ah, dia tahu bahwa aku ini malu meminta kepadanya dunia, padahal dia yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki dunia itu. Jadi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ini orang yang enggak mau minta dunia sama Allah, enggak mau. Malu nak minta dunia. Kata Sayyidah Rabi'ah, dia yaitu Allah Subhanahu wa taala, dia mengangkat kepalanya ke langit. Dia tahu kalau aku ini malu nak minta dunia padanya, padahal dia itu memiliki dunia. Fa kaifa akhudha mimman la yamlikuha? Bagaimana mungkin aku akan mengambil dunia itu dari orang yang tidak memilikinya? Jadi dirham 40 dinar itu sebetulnya bukan punya manusia nih. Ini orang ini tidak memiliki. Ngapain aku harus nerima? Aku sama yang punya aja aku tak minta. Sama yang punya dunia saja aku tidak mau minta. Malu aku tidak mau minta. Ini sama yang gak punya aku mau ngambil. Ya tidak mungkin. Nangis Sayyidah Rabi'ah Adawiyah. Dikasih duit emas tambah nangis. Nangis nih malu dan tidak mau. Kalau kita mungkin nangis-nangis juga, tapi nangis begitu sukanya, saking sukanya. Jadi nangis juga begitu bahagianya. Aduh, terima kasih buat nangis. Beda nangisnya sama seorang waliyah, seorang wali nangis. Pokoknya inti kita muter-muter dari kisahnya para aulia ini, mereka itu intinya dari satu, tidak ada hubud dunia. Tidak ada cinta dunia, ngaruk itu tidak ada kalau orang soleh, karena antara dunia dengan akhirat nggak akan bisa ketemu, nggak bisa. Ibarat barat sama timur, orang ketika dia mendekat ke barat dia akan menjauh dari timur, orang akan mendekat ke timur dia akan menjauh dari barat, nggak bisa itu. Tapi kita sekarang apa? Sekarang kita ini di zaman gila dunia sekarang. Nah, kita terus yang sering masuk setiap hari opini semua yang masuk ke kepala kita ini dunia semua, dunia, duit, bisnis ini itu semua. Jadi kita digiring ke sana. Yang ingat-ingatin gini-gini jarang. Kadang ada tapi yang mau dengerin nggak ada. Nah, itu. Seperti ini. Tengok ada manusia seperti ini dikasih duit emas tambah tak mau, tambah nangis. Kita, Masya Allah, siang malam pagi petang banting tulang untuk cari duit, jadi kuli, habis-habisan. Sholat ditinggal, puasa ditinggal, maksiat jalan terus. Entah untuk apa hidup di dunia itu. Habis itu ajal habis, expired, mati dah gitu aja.
Nah, apa bedanya dengan yang tidak berakal? Nggak ada bedanya. Kalau yang tidak berakal mati nggak ada tuntutan. Wa qalat astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Nah, itu satu kisah. Kemudian kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, dia kalau doa astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari sedikitnya kebenaranku ketika aku mengucapkan astaghfirullah. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah dengan adanya sedikitnya kesungguhanku di dalam mengucapkan astaghfirullah. Ya, baca astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Mulutnya bunyi astaghfirullah, tapi kesungguhannya tak ada. Kalau orang betul-betul minta maaf, tengok orang betul-betul minta maaf nih. Orang betul-betul minta maaf nih, umpamanya dia di hadapan orang dipukulin sama orang, ampun Pak, ampun, 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 betul-betul dia minta maaf, aku tak akan ulangi, betul. Nah, betul-betul ampun, dia takut. Memang tak sama sekali kalau dipukulin dia, biar dia tak mulai, udah ampun, 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 betul-betul ikhlas, betul minta ampun, sehingga apa yang kesalahan dilakukan dia tidak akan berani melakukan lagi. Itu betul-betul orang yang istilahnya untuk mendekatkan kepahaman, betul-betul dia istighfarnya, minta maafnya itu betul-betul minta ampunnya. Kalau kita ini kan hanya sambil lewat aja baca istighfar dapat pahala itu aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi kesungguhannya minta ampun sama Allah ini kurang. Sayyidah Rabi'ah ini beristighfar karena nggak sungguh-sungguh istighfar. Jadi ketika seorang beristighfar tapi dia tidak ada kesungguhan di dalam hatinya, itu namanya istighfar yang membutuhkan istighfar. Istighfar yang membutuhkan istighfar. Bayangkan macam mana? Istighfar gak sungguh-sungguh. Kamu ini harus istighfar karena kamu istighfar tidak sungguh-sungguh. Minta maaf sama Allah tidak sungguh-sungguh. Hanya di lisan saja. Itulah kata Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, astaghfirullah min qillati sidqi fi qawli astaghfirullah. Jadi beristighfar karena istighfarnya tidak sungguh-sungguh. Jadi orang minta ampun ya betul-betul lah, tobat betulan. Maksudnya begitu. Qala Ja'far bin Sulaiman akhadha bi yadi Sufyan ats-Tsauri wa qala murbina ila mu'addibah allati la ajidu man astarihu ilaihi idza faraqtuha. Ada namanya seorang ulama namanya Ja'far bin Sulaiman. Dia cerita, jadi akhadha biyadi Sufyan ats-Tsauri. Imam Sufyan ats-Tsauri ini termasuk ulama besar. Ulama besar Sufyan ats-Tsauri. Ulama salaf otomatis karena dia satu kurun dengan Sayyidah Rabi'ah. Dia satu kurun dengan Imam Syafi'i, Imam Sufyan ats-Tsauri. Jadi kata ini ceritanya Imam Ja'far bin Sulaiman, katanya Imam Sufyan ats-Tsauri pada satu hari dia menarik tanganku. Ditarik tangan, menarik tanganku. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, murbina illa mu'addibah allati la ajidu man astarihu ilahi idza farraqtuha, yakni Rabi'ah. Ayo ikut aku pergi menemui seorang wanita mu'addibah. Mu'addibah ini ahli mendidik, ahli mendidik, yang mana aku tidak akan bisa menemukan seorang yang aku bisa rasa tenang apabila nanti aku selain dia, apabila dia telah meninggalkan, apabila aku telah meninggalkannya. Jadi kata Imam Sufyan ats-Tsauri ini betul-betul
dia ini sangat kagum ya dengan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri ini ulama besar. Katanya yuklah kita pergi ke seorang wanita ahli adab yang tukang mendidik orang yang aku tidak akan bisa merasa nyaman ya kepada, tidak menemukan orang yang aku bisa merasa nyaman kecuali apabila aku telah meninggalkan dia, berpisah dengannya. Falamma dakhalna 'alaiha rafa'a Sufyan yadahu qala Allahumma inni as'aluka salamah. Begitu sudah masuk ke rumahnya, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengangkat tangannya doa, Allahumma inni as'aluka salamah. Ya Allah, aku mohon diberi keselamatan ya Allah. Fabakat Rabi'ah, nangis lagi Sayyidah Rabi'ah Adawiyah ketika dengar doanya Imam Sufyan Ats-Tsauri, nangis lagi, nangis dia, nangis. Faqala laha ma yubkik. Imam Sufyan Ats-Tsauri tanya, apa yang menyebabkan kau menangis wahai Sayyidah Rabi'ah? Apa yang menyebabkan kau menangis? Qalat ama alimta anna salamata minad dunya tarku ma fiha fa kaifa wa anta mutatallihun biha. Bukankah engkau tahu, kata Sayyidah Rabi'ah ini ngasih nasihat kepada seorang ulama besar. Di sini pun ada hikmah-hikmahnya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tapi namanya ilmu kadang orang ini belajar kepada siapa saja. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau menangis? Padahal Imam Sufyan Ats-Tsauri itu doa saja, Allahumma inni as'aluka salam, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan. Sayyidah Rabi'ah kemudian menangis dan ditanyakan apa yang membuat engkau menangis. Kata beliau, ama alimta anna salamata minad dunya tarku ma fiha. Bukankah engkau tahu bahwa sesungguhnya selamat dari dunia itu adalah meninggalkan dunia. Maksudnya tarku ma fiha, meninggalkan isinya dunia, maksudnya enggak cinta dunia. Orang ini kalau nak selamat dari dunia, ya tak usah ngaruk, enggak usah gila dunia, slow saja, enggak usah gila dunia, baru kau bisa selamat. Pakai bahwa anta mutadalliq biha. Terus bagaimana? Padahal engkau ini bergelut dengan dunia. Macam mana kau nak selamat? Doa, iya. Kau doa, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu keselamatan ya Allah. Maksudnya selamat dari dunia nih. Kau macam mana lah kau nih? Engkau bilang orang tuh kalau nak selamat itu kau harus meninggalkan dunia nih. Bukan mati, meninggalkan isi-isi dunia nih. Tak usah gila dunia, tak usah ambisi ke dunia, tak usah. Engkau doanya minta selamat, tetapi engkau mutatallikh biha, tetapi engkau justru bergumul dengan dunia. Tak mungkin kau bisa selamat, tak bisa. Susah orang kalau nak selamat, kau udah bergumul dengan dunia ini susah. Pokoknya luar biasa godaannya itu. Wa qala Ats-Tsauri baina yadi Rabi'ah, kemudian Imam Ats-Tsauri berkata di hadapan Sayyidah Rabi'ah Adawiyah, wa husna faqalat la takdzib. Kata Imam Ats-Tsauri, betapa sedihnya aku. Kata Sayyidah Rabi'ah, jangan bohong kamu, la takdzib, kau jangan berdusta. Kul wa qillata husnah la kunta maghzunan ma hanna akal aish. Tapi katakanlah, betapa sedikitnya kesedihanku. Jangan kau bilang betapa sedihnya aku. Enggak. Lau kunta mahzunan ma hanna akal aish. Kalau engkau memang betul-betul orang yang sedih, merasa sedih, maka sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak akan membuat engkau merasa nyaman. Maksudnya gimana sih? Maksudnya betapa sedihnya ini, maksudnya sedih memikirkan nanti apa yang akan ada di akhirat, terjadi di akhirat. Sedih, kita nih orang ini akan merasa sedih. Besok macam mana mati, besok macam mana alam kubur, besok macam mana hisab, besok macam mana padang mahsyar. Sedih, hidup jadi sedih.
Jadi besok macam mana ini mati kita tak tahu, sebentar lagi umurnya kapan mati, pertanyaan mungkar dan nakir macam mana, besok ditimbang macam mana, dosaku ini banyak, besok macam mana ketemu Allah. Jadi hidup ini sedih, mahzunan. Jadi tidak ada celah orang untuk bahagia kalau kita memikirkan akhirat. Tetapi kata Sayyidah Rabi'ah ada yang kau jangan bohong motivasinya, begitu sedihnya. Padahal kalau orang betul-betul sedih, dia tidak akan merasa bahwa dunia itu membahagiakan dia, nggak akan bisa. Karena hatinya terkuasai oleh akhirat, maka dia dunia ini seperti apa, dia tidak akan bisa membuat dia bahagia. Contoh, ada orang terkena musibah, parah musibahnya. Begitu sedihnya, orang ngasih uang, mestinya kalau dia sehat, dia akan bahagia, itu dikasih duit. Tapi kesedihannya ini yang sangat, dikasih duit dia tetap nangis. Ngapa? Karena fokus kesedihannya ini sudah luar biasa. Seperti itu. Orang sakit, orang terkena musibah apalah saja. Nah, begitu sedihnya, mesti dia ada orang dengan dia segala macam baik, yang ngasih apa. Ya dia tetap aja nangis. Begitu juga dengan sedih dengan akhirat. Orang kalau betul-betul sedih dengan akhirat, dia tidak akan bisa ketawa dengan dunia, nggak bisa sempat, celahnya itu nggak ada. Makanya kalau engkau jangan bohong, kau bilang sedih ke akhirat, tapi engkau tengok kau ketawa-ketawa dengan dunia, dapat ini senang. Itu berarti hatimu itu tidak fokus kepada akhirat. Berarti kamu tidak betul-betul sedih karena akhirat. Jadi sedihnya ada ecek-ecek. Pas kena sedih, ada apa masih bisa senang, hatinya masih lari ke dunia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih banyak lagi ceritanya, tetapi sedikit saja kita lakukan dan kita ambil. Ada satu kita ambil, tidak apa-apa, sedikit sebagai penutup dari seorang waliyah juga, adawiyah juga, yaitu Ummul Aswad bintu Zaid bintu Zaid al-Adawiyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah berkata beliau ini Ummul Aswad bintu Zaid Wakilah bintu Yazid Abidah min ahli Basrah. Ini kan penduduk Basrah. Jadi dulu Baghdad itu kota wali, kota ulama. Naqalat min Mu'adzah al-Adawiyah al-Mutawaffa sanata mi'ah wa wahid. Ini justru meninggalnya pada tahun 101. Wah, berarti dia ini banyak bertemu dengan sahabat. 101. Kana taqulu ma akaltu subhatan illa fatatni faridatun aw wirdun min awradi. Ini untuk satu pelajaran. Kata beliau ini, tidaklah aku makan satu perkara subhat kecuali maka aku akan terlepas dari satu fardu, atau aku akan meninggalkan wirid daripada wiridku. Maksudnya apa? Makanan ini ngaruh dengan aktivitas kita. Orang kalau termakan subhat, katanya tidaklah aku makan satu yang subhat. Ini halal tae, makan subhat. Katanya tidaklah aku makan perkara yang subhat kecuali akan terlepas bagiku satu fardu, atau akan terlewat bagiku wirid daripada wiridku. Apalagi makan haram. Makanya paling susah sholat tuh orang yang banyak makan haram. Yang paling susah puasa itu paling susah puasa, paling susah ibadah, paling berat itu yang orang suka makan haram. Terus makan dari hasil judi, makan dari hasil nyuri, mabuk, segala macam. Itu sholatnya tambah berat, puasanya, ibadahnya tambah berat. Jadi numpuk sampai bekarang. Sekali saja makan subhat itu bisa mempengaruhi, apalagi berkali-kali makan haram. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.